permana nggon jagongan warung Viwe aku Cak Supri. Aku nang sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar rezekine ning ya. Iki piye to ning? Jenenge musim dingin Mas yo akhir-akhir yo. Lah kok wis udarane wis sumuk. Wis sumuk iki. Lumayan lah ini semilir lah, Cak. Nah, itu memang beginilah. Nah, Amerika emang namanya 4 musim ning ya. Musim apapun selalu saiki udan, sesuk ora. Sepanjang tahun ngono kuwi. Ekstrem. Nah, kita ini lagi jalan-jalan di daerah sing jenenge Sculpture Garden. Patung, taman kebun. patung ya. Loh, kebun patung atau taman patung. Nek memang ya ono patung-patung sing jenenge patung kewan ning ono terwelu nek kono terwelu berpikir ya. Tapi ono bajing-bajing sing bebas leluasa menikmati suasana juga kayak Dewi iki. Nah, di Amerika ini memang kalau misalnya kita ngomong binatang dan hak-hak binatang itu sangat diperjuangkan ya. HAM binatang. Apalagi juga HAM binatang ya. Apa sih hak asasi manusia binatang? Oh enggak, enek. Nah, itu memang banyak dan diperjuangkan, terutama kalau misalnya hewan peliharaan, Kak. Nah, itu makin disayang-sayang lagi, Cak. Namanya hewan peliharaan. Oh, ingon-ingon nek omah ngono ya. Ya. Kayak kucing, asu, kadang-kadang ya ono sing terwelu barang. Ya, dan yang unik itu. Apa? Ono kecoa. Coro ke deing lho. Heeh. Lah kan biasanya dipateni terus gilani mergo Iya, dianggep makanya kaya hama ngono ki ta. Ambu. Deingu ki nek kene. Iya. Kadang-kadang ono sing nek darah liya iku ya di nggih protein di sate barang ngono ning salah. Iya, iku bae. Iku kanggo dipangan. Dene lah. Terus iki dingu. Dikeki jeneng ngomong ngono, sampean penasaran gak keanehan iki? Tonton dulur. Masih belum move on dari mantan pacar, kini ada banyak kesempatan menyalurkan emosi dengan memberi nama serangga nama mantan. Lalu melihat serangga ini dimakan penghuni kebun binatang. Very few small good things that came out of the pandemic and COVID was trying to figure out as a small zoo and a nonprofit, how are we going to make up for money lost during the pandemic? One of the many ideas we came up with was this bug off idea, which would be parlayed with the Valentine's Day, all the sales efforts and all the marketing of the event. Hey, look, you know what? It's not always about love. Sometimes it's about those that break your heart. And why not help us support our conservation by helping to feed our animals by purchasing a cricket named after your ex? Yang mengawali tradisi ini adalah kebun binatang San Antonio, negara bagian Texas. I think for so long, Valentine's Day has been for those beautiful couples and just perfect worlds, but not all of us live in that world. And I think it's fun to have this kind of different idea around Valentine's Day for the other people who aren't going on this romantic canoe ride and a dinner. So here you can support your friends and kind of poke fun at it too and send it to their email. And I think it brings a laugh and a little bit of joy to everybody. And also it's all for a good cause. Tahun ini penggalangan dana tak terbatas pada kecoak saja, tapi berbagai jenis pakan hewan lainnya, bahkan sayuran. You can purchase by donation either a $5 veggie, a $10 cockroach, or a $25 rodent. And you might be asking, why would you want to purchase one of these? Well, you can then submit a name that we will name it after, and then feed it to one of the animals at San Antonio Zoo. Sementara di Washington DC, pengiriman karangan bunga Valentine digunakan seorang perangkai bunga sebagai ajang penggalakan adopsi binatang peliharaan. 3 years ago, we organized our first puppy love delivery, and it was because I just selfishly wanted to have dogs around. And I thought, what's a good way to incorporate a good cause into Valentine's Day? Because I think a lot of people have, strong opinions about the holiday. So I was like, how can we just make it fun and enjoyable for everybody? Pemesan bunga tinggal membayar $35 lebih untuk menghadirkan anjing adopsi menemani pengirim bunga yang masing-masing adalah relawan. Uang ini lalu disumbang ke organisasi Lucky Dogs Animal Rescue. Demikian laporan tim VOA. Lah iya kok yo coro lah titik-titik kayak ngono ning ya. Mungkin emang ada kurang beberapa kasih sayang mungkin orangnya. Tapi memang beberapa orang itu duwe keanehan-keanehan atau pervert ya. Jadi orang yang punya hobi yang aneh-aneh ngono ki kadang-kadang nek kene ki yo nek lindunya ki yo enek-enek ya. Macam-macam lah. Orang kalau sampean biyen cilik mosok gak ono belalang gak dipelihara. Lho tak gue pangan manuk tak goleki tak pinteng atau tak jaring-jaring iku lho ning. Iya, tapi kan nanti di apapun pergunaannya sampean ngingoni. Iya bener sih. Belalang kuwi. Kansir barang. Nah, dulur,
Habis ini kita punya cerita lain soal pelestarian alam ya Cak ya, dan bagaimana mereka melakukannya di Amerika. Tapi sakwise sing Siji iki. Nah ning, nek kene emang ora nek coro ning, tapi tak delok mau ono sing jenenge bajing iki lho. Nek kene kok santai wae mangan nyantai nek wong liwat yo meneng wae. Salene emang ternyata ya ono sebagian manuk lho ning. Iya. Tak video ini, tak foto-foto malah ketoke koyo seneng kayak arep joget-joget ngono padahal enggak. Ora wedi mereka enggak mengancam lah wong nek kene dianggap koyo sebagai sesuatu yang opo lah. Tidak akan mengancam hidup mereka, tidak akan melinteng. Tapi banyak di taman-taman seperti ini biasanya itu ada himbauan supaya sampean itu nggak ngei panganan nganggo kewan-kewan kuwi iku lho. Soalnya misalnya kayak ngono, mereka itu ngeliat manusia asosiasinya itu panganan. Kok sampean diserang? Oh, bisa aja kan bikin tergantung mereka nggak bisa survive karena gak ada panganan, aku tak goleki manungsa ae. Jadi merusak ekosistem ya, keseimbangan ekosistem atau kebiasaan kewan nih ya. Kok kewannya jadi males. Tapi kan kadang-kadang menungso itu pengen ya turah, panganan turah, ya wis diuncale lah dipangani pengen delok baru itu foto-foto. Lah kuwi sing kadang-kadang emang ya bisa mengganggu ini ya. Iya, tapi pelestarian hewan itu juga memang dibutuhkan ya Cak ya. Terutama kalau misalnya mereka itu sakit atau misalnya habitat itu sing rusak. Terancam. Ya hewan langka nang Amerika kayak contohnya kayak burung hantu ning, manuk hantu utawa burung elang nang Amerika ya dianggap sing langka ya, kuwi dilindungi tenanan. Nah nek daerah di si area kene ya ono pelestarian apa kuwi jenenge burung hantu, tapi nek kono ora burung hantu tok, salah satunya ya burung elang. Nek kono ana wong memperkejakan salah siji niku bekas narapidana. Wong warga kulit hitam sing wis akhirnya sadar setelah saat wis menutup penjara. Lah nek kono dadi salah siji pawange lah pelatih sing handal. Sangar iki. Tantok edilur. Rodney Stotts lahir dan besar di salah satu kawasan miskin di Washington DC. Saat masih kecil, ayahnya dibunuh dan ibunya kecanduan narkoba. Rodney pun sempat mendekam di penjara akibat menjadi bandar narkoba. Masa lalu itulah yang mengantarkannya ke hidup baru di Owl Moon Raptor Center di Boyd's, Maryland, 40 km dari ibu kota. He's a unique individual. He comes from, a very disadvantaged background, and he's very well spoken. He's incredibly articulate, and he has a message that I think resonates with everybody because he can express it so well, and he's got compassion. He shows it with his birds, but he also with people in general. Kini Rodney adalah salah satu dari segelintir warga keturunan Afrika yang menjadi Master Falconer atau pelatih master elang di Amerika Serikat. Selama 13 tahun, ia mengantongi lisensi untuk menangani elang, alap-alap, burung hantu, elang alap, dan elang tiram. So I trap wild birds, hunt them all winter long, and then release them in the spring. However, we get birds that were hit by cars, poisoned. 99% of the injuries that the birds sustain is because of a human. So some windmills, something we did, put up nets, did some things that ended up injuring the bird. Now the bird's not releasable, it can't hunt on its own anymore. They ends up here with us. Rodney kini merawat seekor elang ekor merah, 5 elang Harris, seekor burung hantu, seekor herring kalkun, dan beberapa lainnya. Ia menamai burung-burung ini dengan nama orang-orang terdekat seperti Nanny dan Gloria, tantenya, atau Agnes, temannya. That they love you and then stab you in the back the first time they get. Come here. You want to stand up? Get off me. Get up here. Get off me. Get back up here. I love you. Kecintaan pada hewan ini telah mengubah hidup Rodney, juga hidup orang-orang terdekatnya. Ia menerbitkan buku berjudul Bird Brother yang mengisahkan koneksinya dengan burung-burung karnivora dan pemangsa, juga kekuatan alam untuk penyembuhan. Dari Laurel, Maryland, VOA. Elang dan burung hantu itu ning pemangsa sing luar biasa hebat.
ketajaman matanya itu belum elang itu jarene berapa kali nih menungso. Oh, sampean sangar ngono iso ngerti. Aku kan seneng kewan-kewan ngono gini. Oh. Manuk hantu itu ya ngono. Ya. Bengit. Malam itu dia bisa tidak hanya mata, dia menggunakan telinga nih, kopengnya gitu loh. Indranya untuk semua mendeteksi gerakan tikus atau coro cilik bisa saya peteng-peteng karo dek ini. Luar biasa enggak? Memang luar biasa sih kewan-kewan itu. Dan cara mekanisme tubuh mereka untuk beradaptasi itu memang beda ya sama manusia ya, Cak ya. Meskipun manusia tetap unggul lah, mereka ya mendominasi dunia planet saat manusia ya. Nah, dulu habis ini kita punya cerita soal warga Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika dan punya kecintaan dengan konservasi alam. Tapi sakwise sing siji iki. Nah, Delur masih di daerah Sculpture Garden dan juga masih dalam acara VOA, warung VOA. Dan seneng neng ya, akhir musim adem terus wong mulai mlaku-mlaku nak delok meneh kono. Terus ono sing dolanan ice rink wis enek ning. Oh, kok agak maksa sakjane ya. Lho wis tak delok Bang ya. Apa es iku mulai mencair lho ning. Ora medeni kepala iso tebo iku. Mangane. Lah iya, tapi ya mungkin seneng-seneng karo pacar utawa karo kanca lah. Menikmati akhir-akhir musim dingin ya. Dungkas kan dibongkar sekitar sebulan neh itu. Oh ngono. Nah, kalau misalnya tambah mencair terus piye? Ya hatinya ya meleleh lah gitu. Oh, kasih sayangnya hilang. Kasih sayangnya hilang. Muncul lagi nanti musim selanjutnya beda suasana hati lagi ya dulur ya. Nah, ngomong tentang pelestarian alam nih mau sampean ngomong ono warga Indonesia atau diaspora Indonesia nggon kene sing kerja nek nggon nature conservancy. Ya. Oh, lembaga non profit sing gede sing ngurusi pelestarian alam nih, alam semesta, lingkungan. Memang banyak juga ya perusahaan atau foundation atau organisasi dan yayasan itu yang buka program-programnya itu di Indonesia dan mereka itu memang membutuhkan orang Indonesia yang paham soal konteks di Indonesia itu sakjane butuhe iku apa. Ojo salah langkah, ojo salah program konsep. Kadang-kadang wong Amerika atau wong negara berat kuwi dana blek. Iya, terus konsepnya pendekatan dari barat kadang-kadang keliru nek nggon lapangan ning ya. Nah, ini mau ketemu kenalan sama Mbak Gondan. Tahun tak dulur ceritane dek. Bagi Gondan Putih Renosari, cita-cita menjadi seorang konservasionis memang sudah tumbuh sejak kecil. Dan sejak 14 tahun lalu, ia mulai bekerja untuk The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lingkungan sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Nah, aku bekerja sama dengan Country Programs untuk melihat apakah program-program mereka dan strategi konservasi yang mereka pilih itu merupakan yang maksimal untuk mencapai tujuan. Bagi Gondan, pekerjaan ini memberinya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dan bahkan belum dikunjungi orang, termasuk di Indonesia. Bangsa kita itu masih dalam tahap pertumbuhan, we are developing nations. Jadi kita butuh sumber daya alam to fuel our development. Kita butuh sumber daya alam untuk bisa membiayai dan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga tantangannya bagaimana menyeimbangkan konservasi alam dengan pembangunan yang berkelanjutan agar generasi mendatang bisa dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Misalnya melalui pembangunan pariwisata yang menjaga aset alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Sebagai pekerja lingkungan, Gondan juga menerapkan gaya hidup ini sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, nggak belanja berlebihan, matiin lampu kalau lagi nggak perlu, terus air, jalan kaki. Kalau kita semua bisa berkontribusi aja, kalau kita sadar kita semua tuh punya peran untuk bisa membantu bumi, itu sebenarnya menurutku tuh merupakan aset yang penting. Aura Parks Wise, salah satu direktur di The Nature Conservancy, mengakui kelebihan Gondan sebagai seorang konservasionis. Gondan is tenacious, she is a doer, she is not afraid to ask hard questions and to push for answers when those
hard questions are not exactly well received. She's also really pragmatic. Sehingga Gondan pun yakin banyak kearifan lokal dalam budaya Indonesia yang selaras dengan lingkungan dapat diterapkan. Intinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Kita enak ya, seneng ya kerja karo apa alam lingkungan hidup gini ya. Masih nggak gampang itu, kadang-kadang kan ada dalam lingkungan hidup itu ada berbagai kepentingan juga loh, nih salah lah itu. Ya, dan memang kalau misalnya kita ngomong lingkungan hidup itu kan sakjane nek misalnya sampean mencoba untuk melestarikan, itu akeh tantangannya, Cak. Mulai dari pemerintah, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bagian dari tanah atau sumber daya alam sing ada di dalamnya. Itu sakjane sangat berpengaruh sih bagian-bagian mana aja dan ngelobi-ngelobine itu. Jadi stakeholdernya, wah ngeri nih. Itu akeh. Jadi kudu harus bener-bener nggak gampang ketika indah hijau, terus dolanan karo kewan atau yang lebune ngelaut enak, tapi itu kalau dia tangani dengan berbagai tantangannya nggak gampang ya nih. Iya. Nah, dulur, habis gini kita mau belajar bahasa Inggris lang nonton jaket neko-neko, tapi sakwise sing siji. Wis metu saka Taman Patung ya dulur ya, iki nek nggon jenengin The Mall, kawasan sing memang gak ono shopping mall-e. Ono shopping mall jenengin The Mall ya. Jadi kayak alun-alun ceritane ngono. Itu memang jadi pusat kegiatan macam-macam nih ya. Kemudian pas musim barkong, musim udaranya enakan, banyak orangnya lari-lari, melakukan kegiatan olahraga, piknik ya nih. Pertama musim panas, musim apa spring lho ning. Apa semi. Aku kadang-kadang lali bahasa Indonesia. Weh. Sombongnya lho. Padahal nek kene cek orang suwe nek kene. Cek 20 tahun, orang suwe ya. Suwe sampean niku separo urip malah lebih ya. Seperti gawe. Makane sampean. Lah yo. Nah, itu timbangane sampean bingung utawa karepe apa aku karo jeneng Jini. Terus kene tonton ae English in a minute. Welcome to English in a Minute. This is a sponge. It soaks up liquids. We use sponges to clean many things: cars, dishes, even ourselves. Hey, what's the cash for? Dan needs to borrow some money for lunch. He is always sponging off people. Last week, I paid for his parking. He hasn't paid me back. Dan is a big old sponge. When a person sponges off someone else, they take important things from them, like food and money. So a sponge, as we call them, takes advantage of other people. And that's English in a Minute. Saiki Dur. Gilirane jaket neko-neko. Bantal sampean wis jebol lan ora nyaman nggo turu. Wis sampean tuku wae bin bag teko Jepang iki lur. Regane 1,8 juta. Lah cek larange lan bentuke kaya plembungan diisi banyu ngono. Iya, tapi iki serbaguna. Iso dienggo turu, nggo lungguh ambek maca utawa dolanan medsos. Nang ndi wae, nok ruang tamu utawa nang kamar tidur. Asal ora nang telondakan soalé iso glundung sampean. Saliyane kuwi lek dienggo ya anget lan masih ketoke gedhe ternyata enteng. Lek ora pengen glundung ya iso diisi watu utawa linggis ngono ya lur. Tak jak meneh nonton Olimpiade desa sing dianakno nang desa Kilakapur, Punjab, India. Kapan kae anak sing geret mobil ambek untu, iki ana balapan glundungno ban traktor. Masih ketoke gampang, akeh ban sing jegur kali ternyata. Lah sing hebat ya cacak iki, iso medhot rantai nganggo kekuatan sikil lan awake. Awale penonton mikir lek dekne ngeden lan jok-jok suwek katoke. Ternyata kuwi nggo ngumpulno tenaga medhot rantai lur.
iki beda meneh sing dipamerno ya kuwi kekuatan untung nggo nggeret sepeda motor gede sing ditumpaki wong telu. Masih omong sepeda motor untuk mobil, tapi lek mesinnya dipateni lan ditumpaki wong telu, abote ora kalah ambek nggeret kebo geblego ngendut. Lah iki balapan melayu 100 meter, apa sing unik ta? Lho ternyata pesertane lur lansia sing umure 70 tahun munggah. Kabeh tekan finish kecuali Mbah siji sing kesandung tiba. Jarine mergo saking senenge esuk sadurunge budal lali sarapan. Sampean ket mang umek kae iki adem-adem lek ra ngene ra kudu bergerak sithik lek meneng aku malah kademen. Wong lambai emang sak aku pengen mlayu tak kututi wae. Sampean petakilan ngono ya. Nah emang udara seperti ini tuh biasanya dimanfaatkan sepenuhnya maksimal. Nganggo wong-wong itu saya aktif berkegiatan di luar ruangan ya. Kemudian wong Amerika kadang-kadang sok anu lah. Apa? Lek jok neh ngene iki ning. Panas ngentang-ngentang ya anak sing mlayu. Wadem sing sampai 0 derajat di bawahnya kok ya ono sing mlayu pas salju-salju kuwi. Jadi kadang-kadang ngono ki lah ya. Ya, tapi memang berkegiatan di luar ruangan itu salah satu kegiatan favorit wong Amerika, Cak. Mungkin karena apa lahannya ku ya gede ya nang Amerika. Nah, terutama lek pas akhir-akhir musim adem iki ning, kan sadurunge selama adem iku nek kono kan ndek meneh nonton TV karo mangan apa jenenge snack lane-lane kono. Jadi potato couch. Kayak nek ngono sofa ngono lho. Glosor, aku sering ngono karo kemulan. Nah, itu mengaktifkan kembali diri ya, Cak ya. Melayu, jerondo karuan. Nah, dulur udah 30 menit kami menemani sampean. Lah misalnya sampean duwe pertanyaan atau saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Utawa oleh gampang nek kon Facebook kata kuncine warung VOA. Teko Washington DC aku tak Supri. Aku nang sini nang mburi kamera ono Cak Rifan. Nyon pamit dulur.